Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda dalam seminggu ini? Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Walaupun ibadah kita diadakan secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah. Kami menyambut bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji serta meninggikan nama Tuhan pada saat ini. Kita yakin dan percaya dalam pujian kita ada kekuatan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terikat saat ini boleh dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih, pertolongan, dan perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami, doa kami, bakti kami kepada Engkau Tuhan, sebagai wujud kasih kami kepada Engkau. Namun sebelum kami memuji serta meninggikan Engkau pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau pulihkan kami Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sama-sama kita serukan. Yesus ajaib, Ya perkasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib.
Yesus ajaib, Dia perkasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Karena di balik sukacita yang firman Tuhan katakan bahwa sukacita atau hati yang gembira adalah obat ya untuk kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Shalom saudara, untuk jelasnya info kegiatan gereja dan kategorial GPPS Jemaat Palu. Mari kita saksikan Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 29 Agustus 2021. Setiap hari Minggu, ibadah raya GPPS Palu diadakan secara online mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah melalui website, channel YouTube, dan Facebook GPPS Palu. Buat adik-adik sekolah minggu, ikutilah ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Untuk kaum muda dan remaja, ikutilah Komsel setiap hari Senin melalui grup WhatsApp masing-masing Komsel. Mari ikuti doa malam bersama setiap hari Selasa mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Rabu, Komsel dewasa di wilayah masing-masing. Teknik pelaksanaan dapat menghubungi PKS masing-masing Komsel. Setiap hari Kamis, ibadah remaja mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Google Meet. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Lewati cobaan, ku tetap percaya.
Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Persembahan kasih dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut. Dan mengonfirmasikan bukti transfer kepada saudara Kristiana. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, dapat mengirimkan ke nomor rekening berikut. Dan harap mengirimkan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal, bulan persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat saudara kirimkan melalui rekening mandiri berikut. Dan harap mengirimkan bukti transfer kepada Bapak Dani Coindra dengan nomor WhatsApp berikut. Persembahan dalam ibadah hari ini dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut. Dan mengirimkan bukti transfer peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp berikut. Demikianlah warta jemaat GPPS Palu dalam sepekan ini. Kami harap agar saudara dapat menerima lawatan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saudara ikuti. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan dan menerima lawatan Tuhan melalui pujian dan firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih, pertolongan, perlindungan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah setiap kami juga saat ini boleh menerimakan kebenaran firman-Mu. Dan bukan cuma itu, kami boleh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami putuskan setiap transfer kota gelapnya mencoba mengganggu konsentrasi kami. Lewat apapun itu Tuhan, kami bersuruh manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat sepatakan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua.
Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kami menyapa seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti akan ibadah online ini, baik yang ada di rumah maupun yang sedang isoman, maupun juga yang saat ini yang berada di luar kota, di luar negeri, dan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Atas nama tim pengembalaan dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya: Non Lianto, Randy Reka, Ave Maria Maringka, Yourself Jeremia Torabu, John Satria, Lydia Eunike Ibrahim, Sem Tama Widerana. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan doakan bersama. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka, kiranya Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertemuan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan, dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan kiranya dengan pertambahan usia ini akan membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah, dan pertolongan perlindungan Tuhan atas mereka dari segala yang jahat apapun bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikapkan, hancurkan semuanya. Kiranya berkat Allah menyertai akan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, dan kami memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam ibadah ini kita diperhadapkan dengan satu topik, yaitu ketaatan adalah kunci keselamatan bagi rohani dan jasmani. Topik renungan firman Tuhan pada saat ini adalah ketaatan adalah kunci keselamatan bagi rohani dan jasmani. Ya, pertama-tama kita akan mau mengetahui terlebih dahulu apa arti kata ketaatan. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada cukup banyak pengertian yang sudah mencakup segala sesuatunya. Di antaranya yang pertama adalah kepatuhan. Kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, dan kalau dalam hal hukum, tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. Itu yang namanya ketaatan. Jadi dari beberapa poin yang ada ini, di sini kita dapat memahami bahwa ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang menjalani hidupnya di dunia ini, yang ada kaitannya dengan ketaatan. Nah, baik. Mari kita mau membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 56 ayat yang pertama. Yesaya 56 ayat yang pertama berbunyi seperti ini. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah bunyi Yesaya 56 ayat yang pertama. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 17, dalam pembacaan berikutnya, nats ini berkata seperti ini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya, beranjak dari dua ayat yang kita baca ini, kita mau belajar dan merenungkan topik yang tadi, bahwa ketaatan adalah kunci keselamatan bagi rohani dan jasmani. Nah, mari kita mulai setelah membaca kedua ayat ini, kita merenungkan dalam situasi kondisi real yang ada dalam kehidupan kita, bahkan seluruh umat manusia, dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Bahwa pergerakan hidup manusia dalam beraktivitas tidak dapat dipisahkan dengan apa yang namanya ketaatan. Ingat itu. Jadi tidak dapat dipisahkan. Kemudian,
ketaatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan manusia di seluruh aspek hidupnya. Jadi gambaran ini kalimat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sangat dalam segala pergerakan hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan apa yang namanya ketaatan, dan ketaatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan apa yang namanya hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan manusia di seluruh aspek hidupnya. Nah, oleh karena itu kita membaca di sini, itu sebabnya dari awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan sudah menetapkan hukum-hukumnya agar manusia itu dapat menikmati semua ciptaannya dengan tidak melanggar hukum-hukumnya. Jadi, dari awal penciptaan, kita sudah menemukan bahwa hukum dan ketaatan dan hukum dan interaksi ataupun juga aktivitas kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi dan kemudian apa yang kita pahami lebih lanjut, setiap ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan akan berisiko hukuman. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Sehingga dengan demikian kita mudah menangkap apa yang akan dijelaskan, karena ini sangat nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, baik, kita lanjut lagi, ya. Apa yang kita lanjut? Nah, yang tadi, ya, kalau tadi dikatakan setiap ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan akan berisiko hukuman. Jadi hukum dilanggar, risikonya hukuman. Ya, oke. Sebaliknya, ketaatan terhadap hukum yang telah ditetapkan itu akan menghasilkan keselamatan baik rohani maupun jasmani. Nah, dengan demikian ketaatan adalah kunci keselamatan bagi rohani dan jasmani. Nah, mari kita mulai dalami akan kebenaran ini yang sebenarnya sangat mudah untuk kita memahami, karena ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari dalam aktivitas kita. Nah, mari sekarang kita mau belajar dulu. Kita mulai karena semua hukum ini kita tahu bahwa adalah hukum-hukum Allah, mentaati hukum-hukum Allah. Ya, kita mulai dari sini. Karena semua bersumber dari sini. Mentaati hukum-hukum Allah. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui bahwa kejatuhan manusia dalam dosa adalah karena tidak mentaati hukum yang telah ditetapkan Allah. Nah, ini. Itu dulu, kita mulai dari sini. Dari sejak awal. Pelanggaran atas ketidaktaatan terhadap hukum Allah ini beresiko sesuai isi dari hukum Allah tersebut. Ya, yang berikut. Jadi, keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan untuk hidup yang kekal di akhirat tergantung apakah kita mentaati hukum-hukum Allah. Nah, ini perlu kita renungkan dan perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu mari kita lihat. Tetapi sejauh mana kita dapat memahami bahwa Allah telah menetapkan dan meletakkan hukum-hukumnya itu di mana saja. Nah, ini yang kita mau lanjut di sini, yaitu penetapan hukum Allah dan peletakan hukum Allah itu di mana saja. Sebab Tuhan telah menetapkan, bukan cuma menetapkan hukumnya A, B, C, 1, 2, 3, 4, tapi dia juga meletakkan hukum itu sesuai peruntukannya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Pelanggaran hukum Allah berarti hukuman atau resiko. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama.
supaya kita tahu apa saja penetapan hukum Allah dan Allah meletakkan di mana itu hukum-hukumnya supaya tetap kita taati. Ketetapan hukum yang telah ditetapkan itu kita taati, dimanapun Tuhan meletakkannya tetap kita taati. Nah, pertama yaitu hukum Allah yang tertulis. Apakah hukum Allah yang tertulis itu? Alkitab. Bagi kita umat Tuhan, Alkitab. Jika dilanggar, akan ada resiko hukumannya. Di dalam Alkitab sudah terpenuhi dengan berbagai macam bentuk hukum Allah yang ditetapkan dan diletakkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia di dunia dan jagat raya dan alam semesta. Ini perlu kita pahami. Ya. Dan kenapa? Karena itu menyangkut segala sesuatu tentang keberadaan kita sebagai seorang manusia. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau bahasa umum, tubuh, jiwa, roh. Bahasa Alkitab, roh, jiwa, tubuh. Roh duluan. Nah, supaya sesuai dengan kata ayat firman Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, kalau kita mau terpelihara sempurna, maka Alkitab menulis secara lengkap, Alkitab menulis segala kebutuhan penempatan hukum Allah yang ada di dalam kehidupan manusia atau di dalam dunia ini sesuai penempatannya dan diletakkan di mana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur bahwa kita tahu bahwa ada hukum Allah yang tertulis. Apa yang kita baca? Nah, kita baca ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Pertama kita lihat hukum Allah untuk keselamatan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengarunikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hukum Allah yang ditetapkan dan diletakkan oleh Allah untuk urusan akhirat, untuk urusan setelah kita mati di dunia ini, kemana, surga atau neraka. Dan ditetapkan oleh Tuhan bahwa barang siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian apa yang kita ketahui lebih lanjut yang ditulis oleh Alkitab? Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 lebih jelas lagi dikatakan demikian. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita memahami di sini itulah ketetapan Allah. Ya, nah yang berikut itu urusan akhirat. Bagaimana dengan urusan di dunia ini? Tuhan juga menetapkan hukumnya. Hukum Allah untuk hidup yang diberkati di dunia ini. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kemudian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di situ ayat itu ada titik 2. Kita lanjut ayat 3 seterusnya, kita baca sendiri. Maka isinya di situ semua adalah daftar berkat. Daftar berkat. Ini hukum Allah yang ditetapkan. Terus bagaimana kalau kita langgar? Bagaimana kalau kita tidak mau dengar-dengaran?
Bagaimana kita kalau kita tidak melakukannya dengan setia? Karena dikatakan gini, engkau baik-baik mendengarkan, melakukan dengan setia. Ya, bagaimana kalau kita tidak lakukan? Nah, yang kita tidak lakukan tadi sudah kita katakan kan, tadi sudah disampaikan bahwa apabila hukum itu tidak ditaati, maka itu berarti pelanggaran, dan pelanggaran berisiko hukuman. Oke, nah sekarang sama kadang-kala di mimbar kita cuma disuguhkan ayat ini, kemudian kita masuk dalam iman-iman khayalan bahwa Tuhan memberkati, padahal dikatakan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus bagaimana kalau dilanggar? Maka ayat 15 saya sudah daftar berkat dari ayat 3 seterusnya. Ayat 15 berkata begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala, bukan sebagian, seperempat, segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Titik 2, ayat 16 berikutnya, daftar kutuk. Jadi disinilah kita melihat bahwa manusia, ketaatan, dan hukum dibalik pun ini tiga serang yang tidak bisa dipisahkan. Karena manusia jadi pelaku hidup. Hukum ditetapkan untuk manusia. Dan segala-galanya. Nah, oke. Nah, dari sini ya, ini dulu yang mendasari. Supaya kita mudah belajar lebih lanjut. Sudah ada hidup yang kekal. Sudah ada kehidupan jaminan untuk kehidupan jasmani. Yaitu diberkati Tuhan. Sekarang kebutuhan jiwani. Nah, ada juga hukum Allah yang sudah ditetapkan kebutuhan jiwani. Yohanes 14 ayat 27 berkata begini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Yesus, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada sebagian orang yang hidupnya sudah diberkati, mungkin berlimpah dengan finansial, berlimpah dengan fasilitas, berlimpah dengan kehormatan, berlimpah dengan kenyamanan hidup, tetapi tidak ada damai sejahtera. Maka Tuhan menetapkan juga hukumnya. Nah ini, jadi inilah yang perlu kita pahami. Apa artinya memiliki segala sesuatu kalau tidak ada damai sejahtera? Apa artinya memiliki sesuatu yang pada akhirnya kita tahu bahwa orang itu terjun dari apartemen sekian puluh tingkat dan bunuh diri? Tidak ada artinya semua. Tidak usah terlalu jauh. Kondisi yang sekarang ini, yang orang sedang hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi orang yang tidak ada lagi orang yang mau mempamerkan miliknya dengan segala kesombongannya. Tidak ada. Dan apabila ada orang yang berfoto dengan berbagai macam gaya dalam masa-masa sekarang ini, cuma jadi cemoohan. Apalagi biar dia punya tas Hermes ataupun LV, masih ada yang mau foto, baru kemudian tasnya lengannya kemudian mereknya dipamerkan. Orang cuma ketawa dan mengatakan kampungan untuk sekarang ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak hidup dalam damai sejahtera, melainkan hidup dalam ketakutan yang amat sangat oleh karena situasi kondisi pandemi ini. Jadi kita melihat di sini, ya, sebagian ketakutan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kekhawatiran, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menjamin dan Tuhan meletakkan hukum-hukumnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya,
selain hukum Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Apakah hanya ini? Tidak. Hukum Allah, kita masuki poin yang kedua. Hukum Allah selain yang ada di dalam Alkitab secara otentik atau tertulis, maka Tuhan juga meletakkan hukum-hukumnya di alam semesta. Dari sejak awal penciptaan, saat langit dan bumi diciptakan beserta seluruh isinya, Allah telah menetapkan dan meletakkan hukum-hukumnya di alam semesta ini. Kita bisa baca mulai dari Kejadian 1, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Tuhan sudah tetapkan. Bukan cuma menciptakan, tapi sudah menetapkan hukum-hukumnya di alam semesta ini. Seluruh jagat raya yang ada itu diikat dengan hukum Allah yang disebut hukum alam. Sederhana, saya tidak usah pakai istilah-istilah yang terlalu tinggi. Hukum alam. Jadi kita coba cek ya. Semua jenis benda di bumi, di angkasa, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan dengan kasat mata, karena begitu kecilnya molekul, atom, kuman, bakteri, virus, dan sebagainya, itu terikat dengan ketetapan hukum Allah yang ada di alam semesta. Kalau dilanggar, ada risikonya. Kalau dilanggar, ada risikonya. Mari kita mulai membuktikan yang sederhana-sederhana saja. Mungkin ini pelajaran SD atau SMP. Tidak apa-apa, kita kembali. Ya. Allah kemudian apa yang terjadi? Mungkin orang belum memahami begitu rupa. Tapi setelah dunia ini sekian lamanya ada, langit dan bumi dengan segala isinya ini, dan manusia semakin bertambah-tambah, pengetahuan juga sudah mulai bertambah-tambah, maka kemudian peneliti maupun ilmuwan menemukan, Tuhan memberikan pengetahuan bagi peneliti dan ilmuwan untuk menemukan hukum-hukumnya yang berada di alam semesta. Saya ambil pelajaran yang pernah kita lewati, mungkin di SD mungkin sudah mulai itu, entah kelas 6 atau kelas berapa, atau kelas 5. Apa itu? Tentang, kalau di sana bukan, kalau di sekolah tidak disebut hukum, disebut sifat. Sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini sederhana. Bahwa benda padat itu begini, bahwa benda cair itu begini, bahwa benda gas itu begini, bla 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 bla. Ya, ini yang paling dasar yang kita diajarkan di sekolah kan? Dan ternyata baik benda padat, baik benda cair, baik benda gas yang kita hanya kenal dengan istilah sifatnya, di dalamnya ada hukum-hukum yang telah ditetapkan, bahkan sampai kepada kode-kode atau daripada rumus-rumus zat-zat kimia. Ada sangat jelas. Dan ini adalah ketetapan. Ini adalah ketetapan. Nah, benda padat itu benda padat yang bagaimana? Ya, kita tahu begitu benda yang benda padat yang memang berat jenisnya lebih berat, maka dia akan tenggelam di air. Ya, begitu berat jenisnya lebih ringan, maka dia akan mengapung. Sederhana kan? Yang itu kita tahu. Nah, begitu juga berikutnya. Kenapa es batu jadi air? Dari air kemudian jadi lagi es batu. Nah, namanya macam-macam lah. Ya, jadi di dalamnya ada nama hukum-hukum dengan berbagai istilah-istilah kimia. Kemudian, hukum apa lagi? Hukum tentang fauna dan flora. Di situ juga semua dengan sifat-sifatnya, semua dengan ketentuan-ketentuan yang luar biasa yang Tuhan sudah tentukan begitu rupa. Sehingga bahkan sampai saat ini masih terus dipelajari spesies-spesies yang baru, baik fauna, baik flora, dan lain sebagainya.
Nah, ini ketetapan. Dan Tuhan menambahkan pengetahuan supaya orang bisa menemukan dan bisa mengetahui sehingga mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak mana yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika itu dilanggar, itu terjadi resiko. Nah, begitu juga tentang angkasa raya. Angkasa raya sudah sangat jelas kalau kita keluar melewati orbit yang ada, maka di sana akan jadi tidak ada oksigen dan lain sebagainya. Jadi ini semua hukum alam, atau mungkin kalau saya istilahkan hukum-hukum Allah yang ada di alam yang tidak bisa dirubah, itu sudah ketetapan seperti itu. Nah, sehingga untuk melakukannya, maka kita juga harus tahu mana yang boleh mana yang bahwa hukum-hukum tersebut ada ketetapan yang tidak bisa dilanggar. Tuhan Yesus waktu dibawa dalam pencobaan naik ke bumbungan bait Allah, ada ayat yang sangat mendukung. Jatuhkan, iblis tahu itu ada ayat. Jatuhkan dirimu, maka ia akan memerintahkan malaikat menatang kakimu, supaya kakimu tidak terangkat. Tapi Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ini kalau tidak ada benda yang jatuh ke atas, selalu jatuh ke bawah. Karena ada gravitasi bumi. Nah inilah, ya. Nah, begitu juga Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia, para peneliti maupun ilmuwan ini, untuk juga menemukan hukum-hukumnya yang berada di dalam alam semesta tentang mikroorganisme. Mikroorganisme ini, agar manusia, semuanya ini, apa itu mikroorganisme? Di situ ada bakteri, di situ ada kuman, di situ ada virus. Ya, kategorinya. Jadi di situ ada. Sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sekarang ini yang namanya pandemi, para peneliti ini sudah menemukan sifat-sifat virus corona ini bagaimana. Setiap virus yang lalu juga sudah pernah diselidiki, dan berbagai apapun saja yang urusannya para peneliti dan ilmuwan ini punya tugas untuk itu. Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan pengetahuan untuk supaya dapat menemukan, oh ini bahayanya, ini bahayanya, ini bahayanya, ini cepat menular, ada lagi yang baru, ini bahayanya, ini bahayanya. Maksudnya supaya setelah kita tahu itu berbahaya, maka diambillah langkah bagaimana supaya kita tidak kena bahaya. Bagaimana supaya tidak melanggar, ya, rambu-rambu. Bagaimana supaya kita tidak menerobos dalam bahaya ini. Apalagi yang namanya pandemi yang harus dicari vaksinnya yang sangat tidak mudah. Nah ini, jadi dengan demikian, kenapa Tuhan meletakkan hukum-hukumnya seperti ini? Untuk manusia mentaatinya. Kenapa Tuhan memberikan hikmat akal budi pengetahuan untuk mengetahui segala sesuatu yang tadinya belum diketahui. Dan setelah diteliti, setelah diriset ternyata adalah seperti ini. Ya, supaya ditaati. Sebab kalau tidak ditaati, risikonya bahaya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Jadi tadi sudah ada hukum Allah yang tertulis Alkitab. Hukum Allah yang ada di alam semesta. Dan dimanapun kita berada, kita berhadapan dengan semua hukum Allah yang ada di alam semesta. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Kita kembali kepada kondisi real sekarang. Kita, saudara dan saya, sedang hidup dalam masa pandemi yang melanda seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ya, kita tidak berbicara tentang menurunnya, meningkatnya orang yang terkonfirmasi dengan COVID-19. Ya, saya mungkin lebih suka memakai kata terkonfirmasi daripada dikatakan terpapar. Ya, kalau memang terkonfirmasi, ini kita tahu bahwa ini seluruh dunia. Ada yang begitu mencekam dan miris situasi kondisinya. Nah, oleh karena itulah, dalam kondisi seperti ini, kita semua bukan tidak mengerti.
Kenapa? Dari awal sudah disampaikan bahayanya, dari awal sudah disampaikan penularannya, dan berbagai berita ataupun kita bisa mengetahui dari berbagai sumber, kita bisa menemukan, bahkan juga kita bisa menimbang dan dapat ini hoax atau bukan. Ya. Nah, ini yang sedang melanda dunia. Melanda dan berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia. Perhatikan, berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan cuma di salah satu sisi, bukan cuma hanya ekonomi dan kesehatan, seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya ada orang yang tadinya tidak terlalu seberapa rupa dia punya terkonfirmasi atau gejala ringan, dengan sangat cepat menjadi gejala sedang dan menjadi gejala berat. Kenapa? Hanya karena ketakutan, ya. Dia ketakutan, maka tertekan. Itu. Jadi kita lihat di sini bahwa ketakutan itu salah satu aspek daripada kehidupan manusia. Berarti psikisnya yang tidak kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi sini kita perlu memahami, dan semua tentu saja berharap kapan dan bertanya-tanya kapan ini pandemi selesai. Tapi ternyata tanda-tanda untuk berakhir kita belum melihat titik-titik terang ke arah situ. Sehingga dengan demikian memahami dan menemukan bahaya-bahaya yang ada di dalam masa pandemi ini oleh karena COVID-19 ini, maka setelah ditemukan hal tersebut, maka pemerintah pun mengadakan apa yang namanya new normal. Kehidupan untuk new normal. Nah, perlu kita pahami kenapa ini ditetapkan, oleh karena tidak mungkin kita dalam situasi kondisi yang tidak beraktivitas bertahun-tahun, apalagi seumur hidup. Tidak mungkin. Kita tetap akan harus menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam masa situasi kondisi yang masih pandemi ini. Sehingga ada istilah dulu dikatakan hidup berdampingan dengan pandemi. Namun dengan demikian, maka ditetapkanlah apa yang namanya protokol kesehatan. Nah, mari kita perlu memahami kenapa ini semua dilakukan. Kita masuki pada bagian yang ketiga ini, bahwa ternyata hukum Allah juga ada dalam pemerintahan. Ya. Jadi kita tahu bahwa setiap negara ada punya undang-undang dasar. Ada punya peraturan-peraturan pemerintah. Sesuai dengan bentuk pemerintahan negara tersebut sendiri. Nah, kalau dilanggar berarti melanggar hukum. Dan ada risiko, yaitu hukuman. Nah, oleh karena itu, mari kita memahami apa yang ditulis di dalam oleh firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 1 berkata begini. Ingatkanlah mereka supaya mereka itu tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, saya yakin kita semua sepakat bahwa ketentuan prokes itu dengan segala ketentuan-ketentuan yang menyertainya itu adalah dilakukan untuk kebaikan bagi kita, untuk hal-hal yang baik, untuk pekerjaan yang baik, untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita, dan supaya kita tidak sampai terkonfirmasi terjangkit dengan COVID-19 ini. Ya, jadi itu sebabnya perlu kita memahami bahwa Tuhan juga menetapkan hukumnya dalam negara. Ada hukum Allah tertulis, ada hukum Allah yang ditetapkan di alam semesta, ada hukum Allah yang ditaruh dalam setiap negara masing-masing. Nah, oke. Nah, oleh karena itulah, maka kita perlu memahami setelah kita memahami hal ini, saya ingin bacakan juga dalam Roma pasal 13, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 berkata begini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita pahami bahwa hukum-hukum Allah juga Allah tetapkan dalam negara-negara untuk hal yang menjadi kebaikan bagi rakyat itu sendiri. Oke, ya. Jadi ini perlu kita pahami. Nah, karena itu 1 Petrus pasal 2 ayat 13-14 lebih lanjut berkata seperti ini. Tunduklah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi sangat jelas di sini. Kita disuruh tunduk karena Allah. Tidak ada alasan lain. Kenapa saya mentaati peraturan? Karena iman saya kepada Tuhan mengajar demikian. Kenapa saya harus taat peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah? Karena hukum Allah mengajar kita demikian. Ya, iman kita mengajar kita demikian. Jadi inilah yang perlu kita pahami supaya dalam situasi kondisi sekarang tidak lagi kita terjebak dengan diskusi-diskusi yang tidak ada ujung pangkalnya, bahkan kadangkala orang yang bukan urusan kita tidak usah kita urus. Orang mengurus sampai kepada ada hoax, ada apa dan lain sebagainya, membahas dihubung-hubungkan lagi dengan akhir zaman, dihubungkan lagi dengan ayat-ayat yang lain dan lain sebagainya, bahwa vaksin ini adalah dari antikris, di dalamnya ada chip, di dalamnya ada apa. Itu bukan urusan kita, itu urusan para ahli. Ya, urusan para ahli, bukan untuk satu konspirasi, teori konspirasi, tapi mari kita sendiri tidak bisa membuktikan. Hanya kata orang, kumpul sana, kumpul sini berita, kemudian dijadikan sebagai satu pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah baik. Lebih baik kita itu memfokuskan diri supaya tidak terpapar atau tidak terjangkit corona dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada seperti prokes. Ya, apakah prokes itu menyulitkan kita? Apakah prokes itu adalah hukuman? Tidak. Itu untuk kebaikan kita. Nah, kenapa kita tidak mau ikuti? Apakah vaksin itu membunuh kita? Ya. Ada orang berkata, ada yang habis divaksin dia begini-begini. Lah, itu kita perlu selidiki kenapa. Apakah semua orang divaksin langsung mati? Apakah semua orang yang divaksin juga langsung berdampak satu hal yang lebih parah dengan kesehatan? Kan tidak. Ada orang-orang tertentu dan mungkin dia tidak cocok, atau mungkin ada hal lain, pantangan-pantangan lain. Jadi kita jangan terlalu cepat berkomentar tanpa dapat membuktikan secara ilmiah. Ya, oke. Baik, kita lanjut sekarang, kita lihat. Nah, oleh karena itu yang terakhir adalah satu anjuran. Mari kita terapkan 5M. Apa itu? 5M, memakai masker. Nah, ini saja sudah sangat mungkin sekarang kita melihat sudah lebih umum orang memakai masker. Tapi kadangkala juga di tempat umum, di tempat di mana mereka saling berdekatan lain sebagainya tidak memakainya, maupun juga di tempat di mana ada kerumunan atau ada banyak orang di situ. Kadangkala kita makan, kita memang tentu harus buka masker. Begitu kita selesai makan, kita ngobrol dengan jarak yang sangat dekat, kita lupa pasang kembali. Ya, nah ini ya. Nah, apakah ini menyiksa kita? Tidak. Ya, yang kedua, menjaga jarak. Jarak selalu dijaga. Mungkin saudara berkata, kenapa Pak Pendeta khotbah tidak pakai masker? Ya, saya tidak memakai masker oleh karena saya pakai masker. Tapi karena saya berada di alam terbuka, saya tidak pakai dan tidak ada orang di sekitar saya. Ya, jadi saya tidak, bahkan saya juga sudah di swab negatif, tidak ada apa-apa. Jadi kita bersyukur.
Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Ini jangan kita lupa. Ini seringkali terjadi secara baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja yang dianggap remeh. Yang tidak sengaja itu adalah karena mungkin belum terbiasa jaga jarak, sehingga masih tetap kita lihat ada di saat-saat ada acara-acara ataupun hal tertentu, kemudian mereka sudah lupa jaga jarak. Waktu acara berlangsung secara protokoler, masih duduk dengan jarak yang bagus. Tapi setelah dipanggil untuk, mari silakan menghampiri meja hidangan yang telah tersedia, royoan di situ. Nah inilah yang kadang-kala tanpa disengaja terjadi. Begitu juga jarak-jarak yang terjadi di klaster keluarga oleh karena kurang diperhatikan. Ya, bahwa setelah kita keluar pulang itu perlu ada protokol kesehatan yang kita harus jaga, ya. Belum membersihkan diri, belum cuci tangan, belum mandi, belum cuci rambut dan lain sebagainya, sudah. Kemudian kita melanggar tentang menjaga jarak ini. Ya, jadi ini yang kita menemukan belakangan ini banyak klaster keluarga, apalagi klaster di rumah-rumah kos, karena jaraknya kadangkala sulit untuk disadari, untuk dilakukan itu. Berikut juga ya mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, perlu kita pahami, ini kebiasaan yang harus sudah mulai dilakukan karena ini juga tidak menyiksa. Ini peraturan ini kan tidak menyiksa, tidak menyusahkan kita. Apa sulitnya cuci tangan? Ya, atau pakai hand sanitizer. Tapi yang disayangkan kadang-kala ketika orang berurusan di kantor-kantor tertentu, kita masuk di situ ada tempat cuci tangan, tapi tidak tahu itu tangan yang basah ini mau dikeringkan di mana. Tidak ada tisu yang disediakan juga tisu WC. Ya, ini kan aneh juga. Ini kantor-kantor silakan tolong kalau mau para pengunjung maupun juga nasabah itu datang dengan nyaman, biar dia menikmati haknya untuk itu, ya. Untuk dia disediakan tanpa cuci tangan, sediakan kalau mau pakai tisu yang tebal itu. Tisu yang tebal, bukan tisu meja makan dan bukan tisu toilet, bukan. Tisu untuk memang mengeringkan tangan. Itu perlu disiapkan. Harus ada kan biasanya satpam yang berdiri di setiap di setiap bank atau di setiap kantor-kantor yang ada, ya silakan dia perhatikan itu. Kapan itu kehabisan sabunnya, kapan kehabisan tisunya, silakan, karena itu hak pelanggan, hak daripada orang yang datang untuk tidak mungkin kan dia bawa air dari rumah untuk dia cuci sendiri di depan kantor, tidak mungkin. Nah, itu tugas kita. Jadi kita tidak hanya menyuruh orang cuci tangan, tapi kita tidak menyediakan fasilitas, tidak bisa. Di rumah saya begitu ada prokes diperlakukan, saya langsung beli wastafel, langsung saya taruh di halaman rumah, lengkap dengan sabunnya, lengkap dengan segala apa yang diperlukan. Ini kan kita untuk kebaikan bersama, apalagi untuk di tempat umum atau di kantor-kantor di mana banyak orang umum datang dari sana sini. Nah, ya, oke. Nah, menghindari kerumunan. Jadi janganlah kita harus menyadari dan harus saling mengingatkan, jaga jarak, dan jangan tersinggung kalau ada yang mengingatkan seperti itu. Nah, mengurangi mobilitas, tinggal saja di rumah, tidak usah kemana-mana. Andai kata mungkin satu saat sudah sumpek di rumah, dia tidak usah mempunyai tujuan kemana, tetapi mungkin saudara boleh keluar sejenak, berjalan cari sinar matahari, ataupun juga hanya keliling berada dalam mobil, dan tidak usah harus kemana-mana. Sebab kalau kita saudara mengunjungi si A, si B, si C, mungkin si A, si B, si C juga tidak mengharapkan kedatangan saudara. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Jadi kita mengurangi ke sana kemari. Ya. Selain daripada itu, aktivitas di rumah dan kesiapan peralatan yang diperlukan. Isi waktu luang saudara dengan hal yang positif dan produktif. Ya, jadi semasa pandemi ini saya mendapatkan banyak kesempatan. Saya membuat taman sekitar berapa puluh meter, ya, di rumah.
dan mulai mengerjakan segala apa yang diperlukan untuk itu. Nah, dan bekerja di bawah sinar matahari. Jadi ada saja, baik di dalam rumah maupun di halaman, banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, isi yang positif dan produktif. Dan andai kata pun satu saat saudara diperiksa antigen ataukah juga swab, PCR dan lain sebagainya, dan saudara ditemukan positif, tidak usah panik. Tidak usah panik. Ya, kepanikan itu dan ketakutan membuat saudara akan lebih meningkat. Saudara punya serangan daripada karena imun tubuh langsung drop. Ya. Meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga di bawah sinar matahari, makanan yang sehat, vitamin dan suplemen. Saya kira ini semua kita sudah tahu. Ya. Kemudian peralatan yang perlu kita siapkan apa? Ya, berjaga-jaga sambil berdoa, kata Alkitab. Tuhan Yesus memesan kepada murid-muridnya berjaga-jaga sambil berdoa. Tapi kita terus terang, umumnya kita ini orang percaya lebih siap berdoa daripada berjaga. Mau disuruh berdoa dengan segala, luar biasa. Tapi begitu selesai berdoa dia tidak berjaga. Nah, dia minta suruh Tuhan yang jaga, sedangkan Tuhan justru berfirman, berjaga-jagalah kamu. Ya, memangnya kita tukang jaga, ya kan? Nah ini dia. Nah, oleh sebab itu sedia peralatan yang sederhana di rumah. Siapa tahu situasi dan kondisi kita tidak tahu dari mana dan bagaimana. Paling tidak kita ada termometer untuk memeriksa suhu badan. Kemudian ada tensimeter untuk memeriksa tekanan darah. Ada glukometer untuk memeriksa kadar gula. Ada oximeter untuk memeriksa kadar oksigen dalam tubuh kita. Ya, ada berkat atau istilah umum rezeki. Ya, carilah minimal tabung kecil, tabung oksigen. Nah, jangan kita melalaikan. Ini perlu, siapa tahu satu saat kita terkonfirmasi dan lain sebagainya, paling tidak kita sudah bisa mendeteksi sedini mungkin. Ya, sedini mungkin sehingga kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya. Apakah kita isoman atau lain sebagainya, dan dari pihak yang terkait yang berwenang juga sudah menyiapkan sampai kepada layanan puskesmas di sedemikian rupa sehingga begitu melapor langsung ditangani, langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita panik, atau apalagi kalau kita sudah mulai dalam ketakutan, atau tidak usah, tunggu saja. Nah, begitu sudah sesak baru dia anggap dia kena corona. Nah, ini kalau sudah sesak sudah sulit, saudara. Bukan sudah sulit, artinya penanganannya akan lebih lama lagi, ya, dan lebih banyak hal-hal yang untuk mengatasinya itu. Tapi makanya dari awal kita sudah perlu sendiri memahami akan hal ini, ya, sehingga bisa diadakan tindakan-tindakan dini sebelumnya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, saya akan akhiri dengan 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya ulangi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi mari, saya mengajak semua umat Tuhan untuk supaya kita menjadi orang-orang percaya yang taat kepada hukum-hukum Allah, baik yang tertulis dalam Alkitab, baik yang ada di alam raya dan jagat raya semesta, maupun juga yang ada di dalam negara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat atas kebenaran firman Tuhan, baik hukum-hukum Allah yang tertulis dalam Alkitab, maupun hukum-hukum Allah yang Engkau telah tempatkan di alam semesta jagat raya, sehingga kami boleh hidup menikmati akan hidup yang diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, hukum-hukum Allah yang ada dalam negara kami, terutama dalam situasi kondisi pandemi ini, supaya tidak ada satu pun yang mencelakakan kami, tapi kami boleh tetap dalam aman, tentram, dan dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa,
berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua anak-anak Tuhan yang telah hadir dalam ibadah ini dan sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh Tuhan aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan semua Tuhan sampai ke dusun-dusun semuanya. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, takut akan Allah. Mereka boleh melaksanakan akan tugas yang tanggung jawab mereka. Terpuji nama Tuhan. Tolong juga Tuhan akan para tenaga kesehatan, medis dan tenaga medis semuanya, Tuhan tolong agar supaya Tuhan lindungi, agar mereka juga dapat melayani akan pasien-pasien yang masih sedang dirawat. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong saudara jemaat yang sedang mengalami isoman maupun juga Tuhan mereka yang sedang dalam kondisi situasi yang sulit dalam pandemi ini. Tuhan tolong memberkati dan Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati akan Polri TNI yang juga telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan negeri kami. Terpuji nama Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah raya hari ini. Tetap berdoa, bekerja, dan berjaga, dan tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.